hati, serta pikiran, seraya memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memandu doa ini secara Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang Engkau limpahkan pada malam yang penuh berkah ini. Engkau pertemukan kami dalam majelis ilmu secara virtual pada acara webinar IJMA yang mengangkat tema Scopus Publication Ethics, Quality over Quantity. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, Engkaulah sumber segala ilmu, pengetahuan. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kejernihan pikiran, serta pemahaman yang lurus. Di tengah perjalanan kami sebagai akademisi dan peneliti, bimbinglah kami agar senantiasa mengedepankan kejujuran, etika, dan integritas yang tinggi. Ingatkanlah kami selalu bahwa kualitas dan kebermanfaatan karya bagi umat jauh lebih berharga daripada sekadar kuantitas semata. Ya Allah, ya Latif, berikanlah kelancaran lisan dan kesehatan kepada para narasumber dan seluruh panitia penyelenggara dari IJMA dan seluruh peserta yang hadir pada malam ini. Jadikanlah silaturahmi ini sebagai ikatan yang memperkuat kolaborasi keilmuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Mas. Terima kasih Pak Arnadi. Baik, acara kita lanjutkan dengan pembacaan tata tertib webinar. Ya, mohon izin operator untuk share slide dari tata tertib webinar. Halo, Pak Sandy. Oke, tata tertib acara webinar malam ini yang pertama adalah peserta wajib hadir tepat waktu menggunakan nama lengkap. Kemudian yang kedua, mikrofon wajib mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian untuk yang ketiga, dilarang melakukan screen share ataupun mengganggu jalannya acara tanpa izin dari panitia. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional dalam menyampaikan komentar ataupun pertanyaan. Yang kelima, pertanyaan disampaikan bisa dapat melalui chat room atau raise hand sesuai dengan arahan moderator. Dan yang keenam, webinar ini direkam untuk dokumentasi. Untuk link absensi dibagikan saat acara dan tidak akan dikirim ulang. Sertifikat bersifat berbayar 10.000 diberikan bagi peserta yang memenuhi seluruh ketentuan. 10.000 satu ya Bapak Ibu ya kalau mau transfer sertifikatnya. Demikian untuk tata tertib acara webinar malam ini. Kemudian sebelum sampailah kita pada acara inti ya. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil dari moderator kita Ibu Dian. Kepada yang terhormat Bapak Seri, minta izin untuk di-sharekan Pak. Oke. Moderator kita malam ini Mbak Ibu Dr. Dian Widiati, SE, MAK, CSRS, CSRA, CSP, CDA, CP, CPSP, CA. Beliau dari
Universitas Pamulang nggih Bu nggih. Eh, Formal education mulai dari S1 dari Pamulang University, S2 dari STIE YAI, S3 dari Trisakti, Universitas Trisakti untuk non formal education. 2 tahun terakhir beliau mendapatkan Certified Managerial Accounting di 2025, kemudian Certified Assessor di National Professional Certification Agency 2025, dan yang terakhir Certified Public Speaking Professional di 2026. Ya, begitupun juga working experience beliau. Namun yang terakhir beliau merupakan dosen dari Universitas Pamulang, dan juga di 2026 ini beliau sebagai asesor sekaligus juga reviewer ya Bu ya kesibukannya. Baik, tanpa berpanjang lebar, untuk acara ini kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Dian Widiati. Kami persilakan Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Dr. Masina. Izin untuk memulai acara. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jawab nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini yang sudah cantik di sana, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti SE MSI AKCE CPA CGAE. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta webinar dari berbagai perguruan tinggi dan institusi yang ada di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar yang diselenggarakan oleh IJMA. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah meningkatnya tuntutan publikasi ilmiah gitu ya, integritas tetap menjadi fondasi utama kita dalam melakukan penelitian. Namun publikasi yang bereputasi itu bukan sekedar mengejar jumlah artikel, melainkan menghasilkan karya yang tetap orisinil, berkualitas, transparan, dan juga memberikan kontribusi nyata. Maka dari itu telah hadir narasumber yang sangat kompeten hari ini, Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti. Selamat malam, Prof. Tere. Selamat malam Bu Dia, selamat malam semuanya. Baik, apa kabar Prof? Baik selalu. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Baik, Prof, izin sebelum menyampaikan pemaparan materi, saya izin kenalkan dulu Prof ke rekan-rekan yang ada di dalam webinar hari ini ya, Prof. Baik. Iya, izin Pak Sandy untuk menampilkan CV dari Prof Tere. Baik, sedang loading ya CV-nya. Baik, terima kasih Pak Sandy. Baik, narasumber kita pada malam hari ini Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti SE MSI AKCE CPA CGAE, Guru Besar dari Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 11 Maret, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan juga S3 di Universitas Diponegoro. Dalam perjalanan akademiknya, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis, di antaranya Wakil Rektor 2, kemudian Ketua Gugus Jaminan Mutu FEB, Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan, serta Asesor Lamemba. Selain itu, di tingkat organisasi profesi, beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Akuntan Indonesia dan juga pembina IJMA. Di dalam publikasi kepakaran beliau yaitu meliputi akuntansi, auditing, tata kelola sustainability, ESG, whistleblowing system fraud, serta transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Wah, udah komplit banget nih kepakarannya. Kemudian hingga saat ini Prof. Tere telah memimpin berbagai macam hibah penelitian baik dari dalam negeri maupun lingkup internasional.
Selain itu, Prof. Terry juga menghasilkan berbagai puluhan publikasi eh, apa namanya di tingkat Scopus Jurnal Internasional bereputasi, serta juga menulis berbagai buku di bidang akuntansi, tata kelola, dan juga transformasi digital. Wah, CV-nya keren banget, pengalamannya sangat luar biasa. Kita malam hari ini akan belajar dari Prof. Tere. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SEMSI, AKCA, CPA, CGAA, untuk menyampaikan materi. Kepada Prof. Tere, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Selamat malam semuanya. Izin Malam. share screen dulu ya. Salah ya. Bolehkah dibantu share screen dari panitia? Baik, Pak Sandy bisa dibentukkah untuk share screen materi Oh, dari Prof. Tere? oh ya baik, saya coba ya. Iya, baik, terima kasih Pak. 선물 마음에 들지 모르겠다. 갑자기 선물을 왜? 고마운 것도 있고 그냥 받아. 내가 너한테 선물도 하나 보태주냐? Oke, ya sudah bisa deh sebentar. Ya, sudah bisa ya. Ya, sudah bisa Prof. Oke, saya full screen dulu. Oke, baik. Baik, ya. Oleh panitia saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan publication ethics ya, quality over quantity. Nah, berangkat dari pemikiran panitia, maka saya mencoba mengembangkan materi hari ini dalam beberapa headline ya. Jadi mengapa topik ini penting, kemudian apa itu publication etik, kemudian tantangan publikasi saat ini, pilar publication ethics, kemudian authorship ethics, memilih jurnal yang tepat, roadmap publikasi berkualitas, dan juga mindset baru. Saya rasa tadi dari Pak Raffles sudah menjelaskan juga ya, kenapa kok kita juga perlu melakukan pemahaman tentang etika itu dalam meneliti itu apa gitu ya. Dan juga kemudian juga menjelaskan bahwa bagaimana harusnya kita saat ini lebih menekan pada kualitas daripada kuantitas. Nah, kita coba untuk kupas semuanya. Saya rasa perlu diskusi yang detail juga di antara kita ya. Karena saya yakin bahwa di antara kita semua sudah melakukan publikasi dan tentunya menghadapi pemikiran bagaimana mempublikasikan secara etis ya, bagaimana membuat penelitian sampai publikasinya nanti juga aman kalau untuk karir kita gitu ya. Ya, kalau lihat kenapa kok penting ya, kenapa kok kita perlu untuk memikirkan atau mencoba untuk memahami bahwa etika dalam melakukan penelitian maupun dalam publikasi itu menjadi penting. Nah, kita berharap sebagai dosen kan harusnya kan publish more atau publish better. Saya rasa maunya dua-duanya gitu ya, bisa more dan juga better gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kita punya keterbatasan yang cukup besar karena kita itu dituntut melakukan tridharma. Kalau enggak, ya karena PKD, karena LKD, karena apapun yang depan mata kita itu dalam sekarang juga kompetisinya luar biasa, jadi kita harus ikut dalam proses sehingga more publish more dan publish better itu nggak bisa dua-duanya kita capai gitu ya. Harus kita pilih mana yang bisa berjangka panjang tentunya begitu. Nah, kalau kita lihat realitas saat ini, nah kita kadang-kadang juga sedih ya mendengar banyak cerita bahwa beberapa orang mendapatkan gelar tapi kemudian sekian tahun kemudian terbongkar sehingga kemudian dipermasalahkan dengan gelarnya bahkan kemudian juga ditunda bahkan kemudian juga diturunkan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi dari sekarang begitu.
Maka kalau memang sih dalam perkembangannya Scopus juga akan semakin meningkat karena tuntutan tadi ya, karena peraturan regulasi pemerintah, kemudian juga persaingan antar lembaga, kemudian juga peningkatan kualitas itu sendiri juga kemudian meningkatkan kebutuhan untuk mempublikasikan di jurnal terindeks. Nah, orang mengenal sekarang tadi adalah ya di Scopus itu meskipun masih ada banyak yang lainnya juga begitu. Nah, karena banyak target gitu ya. Jadi kemudian orang berpikirnya adalah oke, kalau semakin banyak semakin bagus. Faktanya kan itu gitu ya. Tetapi sebenarnya kita harus tarik mundur ke belakang juga bahwa apakah betul ya itu seperti itu gitu. Maka yang lain lagi kita bisa melihat juga bahwa kalau kita bisa meneliti dengan baik, tentunya butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Tidak cepat dan tidak mudah untuk melakukan penelitian. Nah, ketika kita melihat penelitian kita itu juga cukup waktu yang panjang dan kita dikasih waktu yang panjang juga tentunya ya. Bahkan waktu terbatas, bagaimana kita membuat manage waktu dengan baik sehingga bisa tetap menjaga integritas tersebut begitu. Sehingga istilahnya adalah juga kadang-kadang kita juga putus asa ya karena tuntutannya harus ke Scopus, tapi kok susah banget tuh bagaimana gitu ya? Kok sudah ditunggu aja tinggal publish saja lama, ditunggu mau review juga lama gitu ya, apalagi mahal gitu ya. Sehingga ada banyak tuntutan yang di depan mata kita yang kita mau nggak mau kemudian mencari mudahnya. Itu faktanya. Dan kemudian ternyata belakangan juga udah semakin ramai juga bicara masalah surveillance ya, yang mengatakan ini mungkin ada predator dan sebagainya gitu. Jadi memang ya begitulah kerja dosen ya. Kerjaannya banyak, tentunya banyak begitu ya, tapi juga ada semangat yang perlu kita jaga untuk bisa menjaga kita tetap sehat begitu. Nah, sehingga tadi yang banyak sekali tuntutan tadi menggeser sedikit tentang kebutuhan kita melakukan publikasi itu. Nah, mari kita kembali ke hakikatnya harusnya seperti apa gitu ya. Nah, apa sih itu publication etik itu sebenarnya gitu ya. Nah, jelas bahwa kita harus merancang publikasi itu dari mulai perencanaan penelitian sampai nanti ke memilih jurnal yang akan kita kirim. Ya, kita harus melakukan proses penelaahan sejawat, kita harus melakukan proses penulisan dengan benar, penyuntingan, review dan sebagainya itu ya melibatkan pola sehingga bisa berintegritas, bisa jujur, bisa transparan, bisa akuntabel, dan juga adil tentunya ya. Kenapa adil? Karena kita punya tim. Nah, gimana kita juga bisa membawa tim kita itu untuk sesuai dengan tugasnya masing-masing begitu. Maka kita harus melihat juga bahwa kalau kita menggunakan teman bersama untuk melakukan tim untuk melakukan penelitian dan juga publikasi ya, kita harus libatkan semuanya bareng-bareng begitu ya. Itu namanya authorship. Jadi bagaimana semua teman-teman terlibat dalam proses penelitian dari mulai tema, dari mulai menyusun proposal, mencari data, mengolah dan sebagainya, sampai ke membuat publikasi juga harusnya bersama-sama begitu. Jadi bertanggung jawab juga terhadap data yang diberikan begitu ya, sehingga ada pembagian tugas yang jelas gitu. Kemudian kita juga lihat bahwa ada proses dari penulisan naskah itu juga penting untuk dilibatkan semuanya. Jangan tiba-tiba muncul orang baru tanpa kerja apa-apa tiba-tiba dimasukkan demi untuk mendapatkan nama atau mendapatkan dipercaya oleh jurnal untuk dipublikasikan begitu ya. Tidak boleh kalau demikian gitu. Dan kita juga tahu bahwa saya pun melakukan juga ya ketika saya mau mengirim jurnal ke terindeks gitu ya, saya selalu minta teman saya untuk mereview baik dalam bentuk kalimatnya maupun dalam bentuk in English-nya bagaimana begitu ya. Meskipun kita udah tahu bahwa kita pun juga harus melihat pada selingkungnya seperti apa, tapi menjadi yakin ketika dibaca orang lain. Karena kadang kita sendiri juga merasa jenuh ya karena banyak lagi nulis, ternyata pengen cepat-cepat kemudian ada yang terlewat. Nah, dengan adanya peer review itu harapannya adalah semakin dikomplitkan, semakin dilengkapi, semakin dibuat lebih berkualitas dengan teman sejawat yang melakukan review. Kemudian kalau penyuntingan, penerbitan, dan kemudian penyebaran adalah urusan dari para publisher begitu. Nah, maka kita bisa melihat bahwa ketika kita dinyatakan beretika atau berkualitas, ketika kita juga melihat bahwa bagaimana artikel kita itu memang sudah melalui proses yang benar-benar berkualitas secara prosesnya gitu ya, dari penulisnya, dari reviewernya, dari editornya, dan sampai ke publishernya. Nah, maka kalau pengalaman saya ketika mengajukan untuk guru besar ya ataupun untuk rektor kepala pada waktu itu selalu akan dilihat rumah zonanya seperti apa.
Jadi ketika kita mengajukan artikel kita untuk kebutuhan peningkatan jabatan akademik, itu selalu akan dicek siapa nih, di mana nih rumah jurnalnya. Jadi bukan sekedar artikel kita saja, tapi juga rumah jurnal kita seperti apa. Maka butuh adanya reviewernya bagaimana, editornya bagaimana, publishernya bagaimana. Itu menjadi penting, menjadi cakupan yang perlu untuk dicek. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan artikel bagus tapi ternyata rumah jurnalnya jelek. Itu sayang banget. Jadi ketika kita sebagai penulis atau mau publikasi ya harusnya mencari dulu di awal ketika kita mau publish itu kita bisa melihat dulu kira-kira apakah jurnal ini cukup layak untuk kita kirimin artikel kita gitu. Sehingga kemudian kalau udah publish adalah yang sudah sesuai dengan screening yang kita buat gitu. Dan kalau rumah sudah udah bagus, mereka udah punya standar bagaimana mencari reviewer, bagaimana menjaga kualitas reviewernya, bagaimana kemudian melakukan editornya. Kalau pengalaman kita semuanya mungkin ya udah pernah publish di jurnal terindeks Scopus ya, tentunya ada proses diskusi, komunikasi yang jalan dua pihak gitu ya. Tiga pihak bahkan ya antara kita dengan pertama adalah dari editornya dulu, kemudian masuk ke reviewernya, reviewer kemudian kalau udah mereview masuk ke kita lagi, kita juga kemudian mengembalikan, itu semuanya bisa apa terlihat di dalam OCS yang ada. Nah, itu adalah disebut transparan, jadi prosesnya sudah kelihatan. Kalau kita dinyatakan kurang, ya kita akan sampaikan lagi kurang, bahkan kemudian juga reviewnya bisa berkali-kali seperti itu ya. Itulah kenapa apa sih itu etika ya? Itu semua pihak yang terlibat akan bertanggung jawab atas etika yang dicapai dari suatu artikel tersebut, dari penulis sampai dengan ke publishernya begitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi saat ini? Permasalahannya apa? Tantangannya apa saat ini kalau kita menghadapi itu? Di awal sudah saya jelaskan tadi ya bahwa ada banyak tuntutan pada diri kita semuanya sebagai dosen. Jadi dosen yang bertanggung jawab, ngajar dengan baik, menarik bagi mahasiswa, bahkan kalau di admin ya bagaimana kita pejabat juga bagaimana kita melakukan manajemen dengan baik. Udah gitu kita masih harus dari Dharma gitu ya. Itu sangat besar. Udah gitu kalau mau naik jabatan harus ada publikasi begitu. Nah, kita paham semuanya bahwa ternyata dosen itu tidak mudah ya. Dosen itu penuh dengan tantangan begitu. Nah, maka apa adalah publish or perish itu menjadi tekanan buat kita juga sebenarnya atau kita ubah jadi tantangan gitu. Kemudian juga pressure pasti karena banyak sekali yang akan ditekankan pada diri kita gitu ya. Kemudian dengan adanya naiknya Sinta ya orang sekarang kan diskor pakai Sinta bahkan kemudian juga dari LLDT masing-masing kemudian melombakan prestasi dosen dengan cara dilihat pada bagaimana skornya di Sinta. Nah, itu kan sebenarnya lebih pada bisa kualitas, bisa kuantitas. Ya minimal jadi persaingan antar dosen untuk bisa mencapai quantity itu bisa dipenuhi. Nah, itu juga sesuatu yang sebenarnya tantangan nih. Oke, boleh banyak, tapi juga harus berkualitas. Tapi apakah bisa gitu ya? Kemudian juga untuk mencapai itu kadang-kadang kemudian melakukan publication misconduct. Ya, kita bisa plagiarisme, data publikasi, data falsifikasi, duplicate, citasi yang dibuat manipulasi gitu ya, ataupun keep dan guess authorship. Nah, ini yang kemudian banyak beredar saat ini. Tantangan buat kita meskipun kita tidak tertekan, kita banyak tuntutan, tapi kita harus menjaga kualitas kita. Itu penting gitu ya. Kemudian juga retraction, jangan sampai kemudian kalau udah publish, terlanjur sudah bekerja keras, ternyata itu adalah discontinue atau itu ada predator, akhirnya kita harus menarik diri dari itu, atau bahkan juga karena aturan akhirnya harus ditarik. Nah, itu yang jadi berat dari kita. Maka akhirnya kehilanganlah reputasi. Nah, kita kan nggak mau yang seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus mengubah mindset kita mestinya ya dari berapa banyak saya publikasi menjadi bagaimana saya bisa memaknai publikasi tersebut. Bagaimana saya bisa memberikan dampak bagi peneliti lain, dampak bagi mahasiswa, dampak bagi kampus. Dampaknya apa? Yang bagus dan tentunya bukan yang hilang reputasinya. Nah, berubah ke sana tentunya kita harus sabar. Pelan tapi pasti, tapi juga ada peningkatan yang terus-menerus. Itu yang perlu kita lakukan di sana. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa, oh, saya berdampak karena saya punya sesuatu yang saya jaga, yaitu kualitas. Begitu.
Nah, kalau kita melihat dari pola seperti itu, kita perlu melihat juga bagaimana pilar publikasi etik itu sendiri. Ya, jadi saya katakan bahwa kita itu tidak berdiri sendiri kalau bicara masalah publikasi. Ya, kita adalah satu pihak yang memberikan artikel kita. Kita tanggung jawab untuk artikel yang kita buat tersebut. Dan kita tanggung jawab untuk mencari rumah jurnal yang memang berkualitas. Sementara untuk menjaga kesenjangan lain juga ditentukan oleh peer review-nya bagaimana, editorialnya bagaimana, publikasi etiknya seperti apa, dan juga kemudian post publication ethics. Ya, jadi sebenarnya etika itu bertingkat-tingkat ya, dan juga berjenjang gitu ya. Harapannya apa? Dan tadi harapannya adalah hasil ini bermakna buat karena kita tahu bahwa kalau kita publikasi di terindeks Scopus itu kan yang baca bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga orang seluruh dunia yang mencari kita. Maka kita harus menancapkan nama baik kita dalam artikel yang kita susun tersebut yang sampai kemudian diterima oleh jurnal. Nah, karena tanggung jawabnya adalah sebegitu banyak pihak yang terlibat, gitu ya. Dari mulai kita sebagai penyusun, kemudian juga peer review itu bisa dari kita sendiri ketika kita sebelum publish memastikan bahwa ini direview, sampai nanti kemudian direview oleh reviewer pilihan jurnal. Atau rumah jurnalnya. Kemudian juga editornya seperti apa, publikasi etiknya seperti apa, dan kemudian postnya seperti apa. ISMA pernah menyelenggarakan bagaimana menjadi peer review yang benar, bagaimana menjadi editorial yang benar juga pernah kita lakukan juga dalam webinar dari ISMA. Karena ISMA juga pengen menerbitkan jurnal gitu ya. Jadi memang tanggung jawabnya besar gitu ya, dari mulai menerima sampai kemudian nanti bahkan pasca publikasi juga menjadi tanggung jawab dari pihak rumah jurnal tersebut. Begitu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas dari artikel yang dipublikasikan itu karena rumah jurnal juga punya tanggung jawab menjaga etika karena apa? Kalau suatu saat ketemu banyak yang bermasalah maka discontinue juga tanggung jawab jurnalnya tersebut. Jelas reputasi juga akan turun juga di situ. Nah, kita juga sebagai penulis juga punya kriteria yang jelas. Jadi kita harus bagaimana membagi tim kita dengan baik, dengan job list yang benar, bagaimana kita mencari dengan benar, menemukan materi yang benar, dengan cara yang benar tentunya, materi yang up to date begitu ya. Dan juga kemudian prosesnya juga terjalankan dengan sesuai dengan kaidahnya. Itu tanggung jawab kita. Harapannya adalah ada integritas yang kita berikan lewat tulisan kita dalam artikel tersebut. Itu adalah nama kita di situ, tertuang di situ. Tanggung jawab kita atas nama yang kita publikasikan ini jadi besar gitu ya. Kita bertanya terhadap orang-orang yang akan mensitasi artikel kita, yang akan membaca artikel kita, gitu. Kemudian transparan karena prosesnya semuanya dijalankan dengan baik, gitu. Akuntabel juga demikian dan confidentiality. Jadi ada dasar yang kuat bahwa data kita itu memang betul, bahwa proses kita adalah juga betul, gitu. Maka kadang kita juga diminta untuk menyampaikan bagaimana sih kesediaan dari pihak responden kita, narasumber kita itu juga dilampirkan. Juga kalau kita punya data secara sekunder ya juga dilampirkan dengan harapan adalah ini loh ada bukti yang bisa ditampilkan bahwa kita mendasarkan pada data yang betul seperti itu. Sehingga jelas dari awal sampai nanti masuk ke jurnalnya pihak jurnal juga akan bertanggung jawab secara kuat bagaimana sih harusnya ini bisa dijaga prosesnya. Maka kalau misalkan lama prosesnya ya jangan protes gitu ya. Karena memang itu proses yang ditentukan oleh rumah rumah jurnal untuk menjaga kualitas proses yang kita atas jurnal yang kita ajukan ke dalam jurnal tersebut gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam authorship itu sendiri sebagai seorang penulis begitu ya. Jadi memang dari awal sampai dengan akhir kita harus memastikan bahwa dari proses konsepnya, kontribusinya, riset idenya, sasarannya, kemudian kalau memang pakai puisi putusnya bagaimana, metodologinya bagaimana, ini semuanya kita pastikan bahwa kita lakukan dengan benar. Kita lakukan sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada. Jadi kita juga harus membaca jurnalnya, mencari jurnalnya, meresum untuk menemukan permasalahan secara detail gitu ya. Kemudian juga kita membaca banyak artikel lain untuk menemukan riset gap, untuk kemudian memunculkan novelty-nya. Nah, itu prosesnya adalah ya kita harus mau baca, baca dan baca
gitu. Kemudian juga kalau kita ada teman-teman yang terlibat dalam membuat artikel, ya ini tentunya adalah semuanya diajak untuk berdiskusi, bukan hanya sekedar pasang nama. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Kemudian metodenya. Nah, metodenya juga kita coba kalau kita memang melibatkan narasumber atau kita melibatkan responden atau kita mencari sendiri data sekundernya gitu ya. Nah, kita jelaskan di dalam prosesnya. Bagaimana mereka terlibat, bagaimana mereka dijadikan sebagai responden, bagaimana mereka menjawab dengan benar dan jawaban mereka juga kita tampilkan dengan benar sebagai lampiran gitu. Nah, itu jadi penting. Kemudian juga metodenya dalam mengolah juga menjadi hal yang baik untuk bisa menjadi pertimbangan buat si publisher, reviewer dan sebagainya untuk memberikan nilai yang bagus buat kita. Kemudian analisis. Nah, ini juga tentunya analisis adalah menjadi langkah-langkah yang perlu kita pelajari. Maka kenapa kok banyak sekali webinar juga menawarkan bagaimana metode analisis itu diberikan? Karena apa? Ini juga semakin ke sini semakin berkembang luas ya, beberapa metode baru yang ada. Dan memang biasanya kalau kita punya metode yang baru ini dilirik oleh apa namanya jurnal yang terindeks gitu. Nah, maka penting juga kita untuk bisa mematchingkan antara data kita, tujuan kita, masalah kita dengan pola analisis yang tepat seperti apa. Maka untuk menjamin ke sana butuh pengetahuan itu. Memang tidak harus melakukan webinar, tapi juga kita harus banyak baca, mencari tahu, melatih diri sendiri untuk mampu menulis dengan tepat sesuai dengan data yang kita dapatkan tersebut. Gitu. Kemudian mulai saat writing. Writing tentunya sudah semuanya dari awal ketika membuat penelitian, tapi ketika menulis agak berbeda gitu ya. Karena kita juga harus memadatkan tulisan kita, harus mengambil intinya seperti apa dan bahkan harus mampu melihat selingkung jurnalnya kayak apa. Karena setiap rumah jurnal beda-beda selingkungnya gitu. Nah, kita sudah membaca seperti apa sih selingkung yang mereka harapkan gitu. Maka ya jangan lelah ketika mau ke Scopus mencari jurnal di Scopus tersebut yang kira-kira bisa tahu bagaimana selingkungnya. Format saja itu tidak cukup. Ya, kita harus bisa benar-benar menemukan gimana sih cara menulis di situ. Maka dengan cara banyak membaca dari artikel yang sudah publish di situ untuk bisa membuat writing dengan benar. Dan kemudian ketika kita harus dalam bahasa Inggris, mungkin kita butuh juga orang yang menjadi proofreader di situ. Sehingga bisa kemudian membantu kita untuk membenahi kalimat kita. Sekarang sudah dibantu dengan baik ya, kita sudah punya Turnitin, kita punya Google Translate, juga punya ChatGPT. Itu boleh kita pakai sepanjang memang hanya untuk menata kalimat kita. Ya, untuk memberikan gambar yang lebih baik, lebih bagus tampilannya, is okay. Tapi kalau untuk konsepnya, kontaknya, kontennya, ya kita semuanya yang punya tanggung jawab. Nggak boleh serahkan pada AI gitu ya. Kemudian kalau udah masuk ke revisi, nah bagaimana kita bisa memenuhi tuntutan dari pihak jurnal, dari review jurnalnya untuk bisa memberikan hal yang baik. Kadang memang kita udah banyak sekali nih revisinya gitu ya. Nggak masalah, itu adalah suatu masukan buat kita sana sebenarnya ya. Kadang-kadang juga kita apa nggak baca ya kok reviewnya udah ada kok masih dinyatakan itu lagi. Ya wajar ya karena banyak orang membacanya juga kadang-kadang nggak teliti. Tapi kita bisa menjelaskan dengan etis, menjelaskan dengan cukup baik gitu ya, rendah hati juga bahwa misalkan sudah ada di halaman ini yang bilang demikian, mungkin kurang kami ekspos maka makasih kami akan ekspos dengan seperti ini. Nah itu sih baik seperti itu. Jadi dianggap bahwa masukan dari review adalah masukan yang baik buat kita gitu. Kita nggak perlu untuk kemudian menggerutu dan sebagainya karena banyak banget nggak apa-apa, lakukan saja. Itu adalah proses juga melatih kita untuk menjadi orang yang sabar, terima masukan dengan baik dan juga menyampaikan jawaban dengan baik juga begitu. Kemudian masuklah ke approval dan Pina sampai kemudian ke publish begitu. Nah, belakangan ini banyak sekali, bahkan 3 tahun, 5 tahun belakang inilah banyak sekali berita-berita yang menyedihkan ya, di mana ada gift author. Ya, jadi seseorang yang sebenarnya dia nggak terlibat dari awal gitu, nggak ada kontribusi yang jelas, tapi minta atau ya malah kita aja itu sebenarnya tidak boleh kalau seperti itu jelas itu menyalahi etika yang terjadi gitu atau guest author ya yang tidak punya peran tapi kemudian including as author di situ gitu juga nggak boleh apalagi ya ghost author
gitu. Tidak ada apapun sama sekali, tapi juga kemudian masuk ya. Nggak, atau bahkan dia membuatkan, tapi nggak dimasukkan dalam list. Nah, itu hati-hati sekali karena kalau sampai ini ketemu dari reviewer berbahaya. Dan ini sudah terbukti beberapa rekan-rekan kita yang publikasi kemudian menggunakan sebagai artikel untuk menaikkan jabatan akademik, justru akhirnya karena ketahuan dipelorot gitu ya, diturunkan level jabatan fungsionalnya. Jadi hati-hati sekali, janganlah melakukan tiga hal ini. Ya, kita harus mulai dari awal merancang bersama dengan teman-teman kita untuk publikasi dengan baik gitu. Dan kita juga jangan minta, misalkan taruh saya profesor kok nggak punya artikel ya, oke saya minta, itu nggak boleh, sama sekali tidak boleh gitu ya, itu sesuatu yang tidak benar gitu. Nah ini beberapa pelanggaran yang juga nampaknya sudah diidentifikasi oleh reviewer ataupun editor dari jurnal bereputasi. Pertama adalah data fabrikasi. Jadi nggak ada datanya, tapi demi mengejar kuantitas maka kemudian mengarang indah agar hasilnya itu sesuai dengan yang kita mau. Itu salah besar. Memang terkadang kita sendiri harus repot. Itu saya yakini ya. Membikin artikel kita udah ngolah, udah cari data, kita olah. Aduh, tidak signifikan. Ada apa ini? Gitu. Nah, kalau gitu jangan diubah. Kita baca lagi, mungkin sesuatu yang bermasalah dengan rentang yang kita buat. Maka mungkin kita perlu data tambahan atau perlu ngecek kembali angka-angkanya itu jangan sampai mungkin salah. Atau mungkin coba kita untuk menguji tapi ternyata kualitasnya itu juga salah, kita langgar dan sebagainya. Jadi ngecek prosesnya saja kalau emang kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Gitu. Jangan kemudian kita mengganti angkanya. Karena sebenarnya hasil dari analisis itu kan ketahuan ini angka realitas ataukah angka yang sebenarnya dipublikasi. Ya, itu jangan kita lakukan gitu ya. Kemudian data falsifikasi. Jadi mengubah data. Kalau tadi adalah pertama adalah ngarang betul, mengarang data buat sendiri gitu ya. Suka-suka gue yang penting hasilnya sesuai gitu ya. Yang kedua adalah falsifikasi. Ada data tapi diubah gitu, mengubah angka atau hasil agar mendukung hipotesisnya. Nah, itu ketahuan Bapak sekalian kalau kita melakukan pengujian, itu sebenarnya kita tahu. Dan kita juga kalau dosen kan menjadi penguji ya buat mahasiswa kita di S1, S2, S3. Nah, justru kadang-kadang saya tahunya dari saya proses ketika menguji. Jadi kita membaca itu kok kayaknya aneh deh hasilnya gitu. Nah, saya biasanya minta untuk tolong dong Anda uraikan di depan saya bagaimana prosesnya. Nah, itu aja sebenarnya udah membuat apa ya, kita baca udah membuat bahwa kok ada yang sesuatu yang menurut saya adalah nggak anu ya nggak related ya kayaknya gitu tuh kerasa ya kalau kita sering membaca maka ternyata bahwa reviewer itu akan menjadi peka kalau kita sering dapat tugas review akan peka terhadap artikel yang masuk ke kita ada sesuatu yang membuat kita kok sesuatu yang membuat saya harus berpikir ya dari artikel ini gitu ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jangan sampai melakukan falsifikasi itu, mengubah data, menghapus alert tanpa alasan. Jadi karena maka kenapa kok banyak sekali jurnal sekarang minta untuk bagaimana prosesnya dilampirkan agar tahu bahwa ini adalah hasil dari pola data yang betul, hasil dari data yang benar-benar dari lapangan dan sebagainya begitu. Atau mengubah hasil dari misalkan P-nya harusnya adalah 0,07 jadi 0,01. Nah, itu juga hati-hati. Ya, ini juga sebenarnya bisa kelihatan dari pola itu. Atau manipulasi gambar kalau kita memilihkan dengan gambar. Nah, jangan sampai melakukan falsifikasi itu sendiri begitu. Kemudian juga manipulasi citation. Nah, eh, kadang kita melihat ya bahwa agresi adalah tujuannya untuk membuat berkualitas, tapi juga ada kayak dua sisi pisau yang saling bertentangan begitu ya. Tujuan akre adalah untuk membuat apa namanya pengelolaan berkualitas. Tapi kadang ketika terlalu berat tekanannya, contoh ya di Lamemba ada yang namanya dulu sitasi ketika pakai standar kriteria 9. Nah, ini kemudian banyak sekali teman-teman yang mau maju akreditasi itu kerjasama dengan univ lain untuk saling sitasi. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya kalau itu memang sama-sama artikelnya itu sesuai begitu. Nah, karena kebutuhan tadi bahwa oh sitasi kan tinggi gitu ya. Oke lah, apapun itu cocok-cocokan aja lah, itu yang salah
gitu. Jadi memang itu contohnya manipulasi dalam citasi di situ. Ya, jadi kemudian juga ada self citation. Sebenarnya masih boleh kok dilakukan self citation, tapi jangan terlalu berlebihan. Gitu. Kalau berlebihan ya memang jadi masalah di situ, gitu ya. Atau paper mail citation juga hampir sama juga ya. Jadi sama-sama bekerja sama untuk melakukan citasi. Ini sebenarnya nggak masalah ya, kecuali yang masalah kalau memang itu too much begitu ya. Dan tadi tidak sinkron sebenarnya dipaksakan untuk bisa masuk. Itu bahaya di situ. Nah, maka di atas semua ini jelas yang penting adalah bagaimana kita jujur dalam data. Bagaimana kita juga jujur dalam analisis maupun dalam citasi itu. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu kapan akan terungkap. Tapi ini bahaya, gitu ya. Jadi lebih baik hati-hati, tidak perlu lari kencang sekali, tetapi juga mengikuti panduan yang ada ya, tahapan yang ada dan terutama adalah menjaga integritas kita dalam melakukan penelitian di situ. Nah, bagaimana sekarang kita memilih zona yang baik sebenarnya begitu. Nah, udah ada simptom-simptom ya kalau kita melakukan pemilihan zona itu sebenarnya. Jadi kita juga udah punya banyak pengalaman saya rasa ya. Dari sharing antar teman, dari kita sendiri melakukan publikasi itu sudah banyak eh, simptom yang bisa kita pilih sebenarnya ya. Ini bagaimana zona itu? Pertama, tentunya kita cari bidang dan ruang lingkup yang sesuai dengan apa yang kita mau tuju. Misalkan begini, saya melakukan penelitian tentang bagaimana sih berkualitasnya laba begitu ya. Nah, cari adalah yang relevan dengan laba, relevan dengan tema kita. Atau kita mencari yang SR misalkan, dia cari yang relevan dengan judul itu. Nah, kita carinya banyak tuh, kan banyak seluruh dunia tuh publikasi Scopus sangat banyak sekali kita bisa temukan. Dan kita juga memilih levelnya ya, level yang cocok itu apa? Ini, kalau kita memang masih latihan ya silakan di Q4, Q3 atau di Sinta begitu ya. Kalau kita udah mulai berhasil kita melangkah ke yang Q lebih tinggi lagi begitu. Kemudian juga mencari editorial boardnya seperti apa. Maka saya katakan bahwa karena ketika kita mengajukan jabatan fungsional akan direview juga rumah zonalnya. Maka ketika kita mau mencari rumah zonal harus cari yang bermutu editornya. Jadi tahu ada. Biasanya memang kalau ada berenang di bawah perguruan tinggi itu biasanya bagus, tapi hati-hati juga. Ya, karena kadang-kadang juga bisa pinjem nama saja. Jadi kita benar-benar cek sampai detail kedalamannya. Ada nama-nama yang kita bisa dipertanggungjawabkan di situ. Nah, itu akan kita bisa yakin bahwa ini adalah oke gitu. Yang kedua adalah proses reviewnya jelas. Jadi ada tahapannya. Biasanya kalau yang proses adalah minta blend review. Jadi kita mengunggah artikel yang tidak ada nama kita. Terpisahlah nama kita dengan nama di artikel kita. Itu sudah salah satu jaminan bahwa oh ini ada blend review. Jadi proses review adalah yang betul-betul orang yang itu nggak tahu kita itu siapa. Yang dia tahu adalah ya artikel yang kita kirimkan ke sana gitu. Kemudian juga publish yang terpercaya. Nah, kita tahu bahwa ada banyak di dalam eh, data kita ya, itu di Elsevier misalkan, Springer, atau kemudian Willy, atau Taylor and Francis dan sebagainya. Ya, yang sudah cukup dikenal dan kalau kita cek ke scopus.com itu sudah banyak sekali ya penerbitnya yang bereputasi di situ ada. Kemudian juga kita harus berpikir pada terindeks Scopus dan aktif, bukan discontinue. Kita juga cek lagi. Jadi memang kehati-hatian penting ya untuk kita cek dulu sebelum kita betul-betul mengirim ke surat tersebut. Nah, jangan sampai di tengah-tengah udah di review, tahu-tahu discontinue. Dan rugi kita, rugi waktu yang akan kita temui begitu ya. Kemudian juga kualitas dan berdampak, itu yang kita cari. Bagaimana kita cari? Maka kemudian ketemulah matching dengan tuntutan Java ya, bahwa harus ada SCR-nya, harus ada set score-nya seperti apa, ya, apakah kuartilnya bagaimana gitu ya. Jadi sampai kita cari ke sana. Ya, maka kemudian muncullah juga sekarang kalau mau mengajukan jabatan pimpinan perlu ada juga syaratnya nilai SCR-nya bagaimana. Nah, sampai semakin ketatnya seperti itu, kita juga semakin harus mampu mengikuti perkembangan tersebut ya. Kemudian juga ada kebijakan etik transparan, ada KOPE ya yang dimunculkan di dalam rumah jurnalnya, yang kita bisa baca prosesnya seperti apa. Kemudian juga biaya juga transparan disampaikan di situ. Meskipun memang kalau betul nggak di depan dulu dia minta ya, pasti kalau udah publish baru kita akan diminta. Tapi juga ada list yang dia sampaikan dalam rumah jurnalnya itu tentang berapa besaran angkanya, rentangnya berapa itu kadang kita bisa temukan dari situ. Gitu. Nah, hati-hati dengan red flag.
Ya, kalau kita mengirim jurnal dan cepat prosesnya, malah kita kadang-kadang harus curiga, kok cepat ya? Ada apa nih? Gitu. Atau bahkan disampaikan dalam ketika dia menyampaikan di dalam webnya itu ada pernyataan bahwa ada jaminan, hati-hati itu. Itu malah bahaya di situ. Ya, kemudian eh, hampir dari kita mungkin ya yang sering publikasi akan dapat tawaran lewat email. Itu banyak sekali. Saya kalau baca di apa namanya email saya itu banyak masuk. Dalam seminggu mungkin ada satu dua yang masukkan tawaran email yang masuk untuk publikasi di sana. Nah, jangan ditanggapi karena itu adalah biasanya kalau nawarkan kan berbahaya gitu ya. Kita jangan tanggapi itu. Kita apalagi sampai masuk ke spam kita gitu. Ini juga menjamin acceptance. Jangan dipilih kalau seperti ini. Hati-hati seperti itu. Kemudian juga ketika sampai ke biaya nggak wajar. Besar sekali gitu. Meskipun memang beberapa zona sekarang bahkan terindeks pun juga menawarkan kita sampai ke tawaran beberapa dan ada harganya di situ juga. Tapi tetap harus cek lagi ya, karena kadang-kadang juga tadi bahwa ini nyewa sebenarnya, bohongin kita sebenarnya gitu. Nah, ini yang kita harus cek di situ ya. Informasi tidak jelas juga kita harus lihat. Misalkan taruh ini siapa editornya, kok hanya .com atau apa, atau bahkan box apa inbox dan sebagainya. Udah itu jangan diperhatikan. Jadi benar-benar kita yang cari, kita yang membuka rumah saudaranya detail sehingga kita sudah tahu persis begitu. Jangan percaya dengan tawaran-tawaran yang masuk ke kita yang kita nggak tahu persis dari mana asalnya gitu. Praktek sitasi menyesatkan. Kadang memang ya ada beberapa pasien yang minta kita mensitasi. Tapi kalau wajar sih is oke. Tapi kalau terus-terusan diminta itu hati-hati. Berarti dia butuh diakui jurnalnya. Nah, yang butuh ini yang bahkan berisiko di situ ya dan tidak terindeks. Nah, kita harus hati-hati dari awal. Maka red flag ini menjadi penting untuk buat kita untuk mempelajari ya, untuk hati-hati juga dalam memilih. Jadi kompleks ya, kita udah untuk tridharma, kita harus bisa meneliti dengan baik. Waktu kita cuma 24 jam dalam sehari gitu ya. Tapi ya tadi bahwa mau nggak mau dan memang itu menjadi kewajiban kita ya. Jadi komitmen kita untuk tetap menjaga kualitas itu menjadi penting di situ. Maka inilah caranya untuk bisa memilih dengan benar seperti itu. Nah, ini roadmap-nya. Jadi dari mulai risk equation sampai ke publikasi ini kita semuanya harus mencoba untuk menemukan hal. Ini yang saya coba rekam dari beberapa artikel dan publikasi di Scopus yang memang mereka menekankan. Jadi banyak semua proses itu mereka cek one by one. Jadi ada ya tentunya kalau kalau dari hasil review mereka akan memunculkan recent question-nya dicek bagaimana novelty-nya ada apa tidak. Kita bisa lihat membaca dari contoh-contoh jurnal yang publish dari abstraknya sudah kelihatan apa yang mereka minta dari situ. Ya, riset question harus jelas. Meskipun memang kalau jurnal kan tidak harus satu dua nggak perlu, tapi kan kita dibaca sama halaman ya. Jadi kita harus mampu untuk menyampaikan permasalahan itu ada, tapi tidak harus dibuat poin-poin yang cukup menyita banyak halaman gitu. Ya, tapi dengan bahasa mengalir kita mampu menunjukkan bahwa ada riset question-nya, ada novelty-nya, dan juga muncul metodologi dengan tepat. Nah, itu yang perlu kita sampaikan karena jurnal Scopus ini menekankan pada proses ini semuanya. Ya, metodologinya, datanya menjadi penting untuk mereka lihat karena ada review pasti akan meyakinkan bahwa datanya perlu untuk dipastikan ini data yang murni, benar, bukan karena aplikasi, bukan karena klasifikasi dan sebagainya. Kemudian juga proses analisisnya, dia akan cek one by one. Ya, seketat itu ya. Jadi memang semuanya harus kita lihat. Kemudian ke bahasanya. Kalau bahasanya kurang, memang kadang-kadang mereka menawari untuk pakai bahasa yang baik dari mereka gitu. Itu ada tawaran juga seperti itu, tapi juga mahal gitu ya. Maka tadi saya sarankan bahwa sebelum kita mengirim artikel kita, baik kalau dilakukan pre-review internal dulu ataupun providernya juga agar mampu untuk menampilkan tulisan yang baik, tulisan yang jelas, tulisan yang tepat dalam menembak kata-katanya begitu. Ya, kemudian baru sebenarnya kalau sudah seleksi itu dari awal kalau saya selama ini ya. Jadi ketika kita sudah menemukan kasus permasalahannya kita dengan baik sampai novelty, baik juga langsung memilih jurnalnya yang tepat apa. Jadi bisa kerja bareng seperti itu. Sehingga dalam menulis laporan kita pun sudah ada kata-kata kalimat yang memang ini sebenarnya adalah membaca dari
selingkuh jurnalnya itu. Sehingga nanti sekali jalan itu sudah bisa penelitian kita juga publikasi dengan cepat kita bisa lakukan gitu ya. Kemudian ke publikasinya adalah tergantung pada proses jurnalnya seperti apa begitu. Tetapi harapannya adalah semua ini kita lakukan dengan berintegritas, transparan juga, objektif juga, dan juga mengandalkan etika dalam menyusun artikel yang kita lakukan. Harapannya adalah ya kita bisa punya publikasi yang berkualitas ya dan ada dampak buat semua, buat mahasiswa, buat kampus kita, buat pembaca yang lainnya, buat jurnalnya yang menerbitkan publikasi kita dan buat karir kita ke depan gitu. Nah, maka ada key takeaways yang kita bisa ambil ya. Quality create impact. Ya, ini yang harus kita pegang. Bahwa kalau kita berkualitas akan berkontribusi nyata dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat. Karena apa? Akan dicari, akan dipercaya, akan dijadikan dasar untuk disitasi dengan sendirinya. Nah, itu penting buat kita dan juga buat pengembangan ilmu karena teori itu butuh dikuatkan dengan apa namanya empiris. Nah, empiris ini akan menguatkan teori yang ditemukan oleh hari sebelumnya. Bahkan kemudian kita juga bisa menemukan teori baru di situ. Kemudian integrity, create trust. Nah, kalau kita punya integritas yang tinggi, meskipun itu tantangannya sangat berat, harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau kita berkualitas, kita berintegritas itu akan dicari banyak orang, akan dipercaya banyak orang, gitu ya. Dan kemudian juga kalau kita sudah sering publikasi, maka kemudian bahkan kita jadi reviewer juga di situ, gitu. Kemudian ethics creates reputation. Ya, etika publikasi membentuk reputasi akademik kita. Ya, semakin berkelanjutan, semakin terjaga dengan baik. Maka Scopus adalah outcome-nya, not the ultimate goals. Ya, itu adalah hasil akhir dari kerja keras kita. Jadi kita berkualitas, berintegritas, dan beretika, maka akan mendapatkan hasil Scopus yang menjadi outcome kita di situ. Ya, jadi publication is valuable not because it is indexed by Scopus, but because it affirms science with integrity. Itu yang harus kita jaga di situ, gitu ya. Maka harapannya adalah kalau kita bisa publikasi dengan baik itu akan mendapatkan trust ya dan juga mendapatkan impact yang berguna buat banyak pihak di situ. Maka mari kita membangun mindset ya di mana quality adalah over dari quantity. Kalau sudah bisa kualitas, maka kualitas akan kita capai dengan proses waktu yang kita tekuni, gitu ya. Jadi jangan pertama bagaimana cepatnya publikasi, tapi adalah bagaimana menghasilkan penelitian yang layak dipublikasikan. Itu akan menjadi trademark buat kita. Ya, kita akan semakin yakin juga ya bahwa kita itu mampu menghasilkan publikasi yang baik. Jadi bukan banyaknya, tetapi adalah berkualitasnya. Karena kalau udah punya berkualitas itu adalah jangka panjang nantinya begitu. Ya, bukannya cepat, tapi juga dampak. Dan berkelanjutan karena kalau kita pakai Java ya akan dijamin jangka panjang nggak ada masalah. Kalau kita dipakai buat apa namanya, istilahnya profil kita juga membuat kita jadi dicari orang dan sebagainya, gitu ya. Nah, maka itu yang bisa sampaikan terkait dengan materi hari ini. Semoga bisa berguna buat kita semua untuk perenungan terutamanya. Terima kasih saya kembalikan kepada Budian selaku moderator. Baik, terima kasih Prof. Tere untuk wawasannya yang sangat komprehensif, aplikatif, tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya menjaga integritas penelitian. Bapak Ibu boleh diberikan aplaus secara virtual dulu untuk Prof. Tere, silahkan melalui reaction-nya Bapak Ibu. Saya juga mau kasih clapping. Ya, baik, terima kasih. Baik, izin Prof. Tere, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Prof. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung melalui fitur raise hand, gitu ya, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan, Prof. Boleh dimulai dari saya dulu ya, Prof. Silakan. Iya, karena tentang publikasi, wah, tidak henti-hentinya banyak sekali pertanyaan dari benak saya, khususnya tentang ada dua. Yang pertama itu tentang kolaborasi dengan authors dari luar Indonesia. Nah, untuk publikasi Scopus itu kira-kira perlu tidak ya, Prof? Atau bisa meningkatkan nilai dari paper kita tidak?
Kemudian yang kedua itu tentang novelty paper Scopus itu sebenarnya yang dicari apa ya Prof? Soalnya kadang ada yang novelty-nya itu dari scope, tapi ada yang novelty-nya itu benar-benar yang deep banget gitu, Prof. Nah, itu mohon pencerahannya, Prof, sebelum kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, baik. Yang pertama, eh, apa ya istilahnya ya, kayak semacam simpulan umum sih yang kita peroleh dengan pengalaman yang terjadi begitu ya. Beberapa memang kemudian menggunakan strategi kolaborasi ini ya, autor dari negara lain gitu. Karena memang dari pengalaman yang ada itu kok banyak terima di jurnal Indeks Scopus begitu. Jadi jawaban ini memang lebih pada proses bersama yang kita juga amati gitu ya. Tapi apakah kemudian jurnalnya melakukan itu ya lebih pada pengalaman yang kita lakukan saja gitu kan. Jadi ketika beberapa teman juga memang kalau saya amati juga dari sisi artikel yang publish di Scopus itu kalau ada kolaborasi tentunya kan juga bukan jangan pakai yang guest author ya, jangan pakai yang ghost author juga gitu ya, tapi adalah author yang kita bangun dari mulai penelitian bersama begitu. Saya memang ada satu artikel yang saya belum kirim juga. Saya penelitian dengan teman dari Filipina gitu. Nah, kemudian beberapa asosiasi juga mencoba untuk mengkolaborasikan itu karena kok terbukti gitu ya. Jadi itu IAI ketika saya ada di IAI juga demikian. Jadi memberikan kesempatan teman-teman dari Indonesia untuk kenalan dengan author di tempat lain untuk kemudian berkolaborasi gitu. Menciptakan penelitian bersama kemudian artikel bersama. ITSMA juga demikian saya rasa ya. Jadi karena dari pengalaman yang diamati ternyata itu kok rasanya jadi mudah untuk publikasi ke Scopus, jadi itu kemudian dipilih begitu. Jadi lebih ke pengalaman ya, bukan lebih pada ke karena nggak ada pernyataan yang dinyatakan dari jurnal bahwa oh harus kayak gini nggak ada, tapi pengalaman yang ada tuh kok lebih memudahkan di situ begitu. Kemudian yang kedua novelty. Nah, memang kita kan ada 3 level ya istilahnya kalau kita di studi kita ya S1, S2, S3 begitu ya. Tentunya semakin tinggi level semakin tinggi tentunya untuk novelty-nya begitu. Nah, kalau istilah kita adalah S1 kan latihan penelitian, S2 adalah mulai masuk bagaimana memahami teori untuk bisa menjelaskan dari konsep yang kita teliti, kemudian menemukan kebaruan di situ. S3 semakin kuat di dalam analisisnya juga menemukan kebaruan. Nah, tentunya semakin tinggi level pendidikan, semakin tinggi tentu untuk novelty itu sendiri. Jadi, apakah karena skopnya? Mungkin S1 is oke, gitu ya, untuk skopnya gitu ya. Tapi kemudian S2, S3 bagus kalau memang kita bisa menemukan big gap. Maka kenapa kok kalau S3 kadang-kadang baca itu 150 artikel dulu gitu ya. Temukan dulu kira-kira bagaimana mereka membuat apa namanya state of the art-nya dulu gitu kan. Ketemu state of the art baru kemudian oh ada pola seperti ini ketemulah kemudian oh ada gap nih. Gap metodologinya mungkin atau gap dari sisi temuan yang beragam atau gap mungkin dari sisi hal yang hitungan-hitungannya yang ternyata nggak klop gitu atau nggak tepat, sebenarnya klopnya klop ya, mungkin nggak tepat untuk industrinya. Nah, akan ketemu dengan sendirinya kalau kita membaca banyak, bukan yang baca ya, tapi analisis ya, analisis banyak akhirnya bisa kita petakan gitu. Kalau pengalaman adalah saya memetakan dengan membaca artikel kemudian saya bikin state of the art sehingga ketemu oh ternyata seperti ini ya mau dibaca itu. Beda dengan yang sebelumnya. Deko bagaimana? Beda dengan sebelumnya lagi bagaimana nih? Nah, ketemu ada sesuatu yang kita bandingkan, oh ternyata ada aliran pola. Nah, itu sudah kebaruan loh, kita bisa menggunakan aliran pola dari peneliti sebelumnya. Nah, dari mana? Baca artikel, baca teori yang ada gitu. Nah, semakin kita punya kedalaman, semakin lihat ada celah yang bisa kita tangkap sebagai kebaruan yang akan kita buat di situ. Begitu mungkin, Budian? Oke, baik. Terima kasih pencerahannya, Prof. Ya. Berarti kalau novelty itu memang mesti banyak baca ya, Prof. Mesti banyak menganalisis gitu ya. Baik, terima kasih, Prof. Wah, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Mahyuri. Ya, izin membacakan ya, Prof, untuk pertanyaannya, yaitu peluang tembus Scopus penelitian R&D atau pengembangan. Bagaimana, Prof? Saya mau angkat judul disertasi R&D, skop akuntansi manajemen masih ragu-ragu. Silakan, Prof.
Ya, terima kasih Bu Dian. Ya. Untuk Pak Mas Yuri ya, eh sebenarnya begini Pak, kan kita punya banyak jurnal terindeks Scopus yang kita bisa temui ya. Dengan mencari saja udah ribuan sampai bingung memilih yang mana begitu. Nah, tema apapun, kalau kita menemukan jurnal yang matching itu pasti bisa begitu. Jadi apakah bisa teleskopis? Bisa pastinya. Karena kadang-kadang begini, kita menemukan literatur review saja polanya, itu pun juga diterima oleh jurnal Scopus. Sepanjang itu memang benar-benar kuat kita lakukan, detail kita punya data yang kita bisa ungkapkan di situ, itu sudah menjadi indikator bahwa bisa diterima. Tapi memang tadi ya, kita harus mencari jurnal yang memang dia punya scope di situ. Nah, kemudian adalah bagaimana kita mencari skop zona yang relevan dengan yang kita cari gitu. Karena beberapa, saya juga punya pengalaman, beberapa itu saya ditolak karena skopnya nggak sesuai gitu. Meskipun saya baca-baca sesuai loh, apa yang nggak sesuai ya gitu. Ketika masuk dalamnya, oh kurang di A, kurang di B dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya R&D kan pengembangan sangat mungkin juga untuk disajikan dalam Scopus. Tadi yang penting adalah datanya itu kuat. Analisisnya kuat dan terutama novelty-nya itu di mananya, pengembangannya di mana, tekankan di mana. Karena masih ambiar gitu ya, menyimpulkan kebaruan itu menjadi susah kalau dengan model pengembangan. Nah, justru itu yang penting adalah bagaimana mengerucutkan menjadi suatu novelty itu menjadi fokus. Karena kan pengembangan banyak sekali yang dikembangkan. Ini semuanya dari novelty, nggak bisa begitu gitu. Tapi novelty yang ujungnya paling kuat di mana Bapak temukan sehingga bisa di publikasikan dan temukan jurnal yang memang mereka menerima apa namanya literatur review misalkan mereka menemukan hal yang baru bahkan preposisi aja diterima oleh jurnal terkait Scopus itu berat malahan bisa menemukan preposisi itu lebih berat daripada kita sekedar menguji bukan saja ya menguji gitu ya itu lebih berat membuat preposisi karena dia menguraikan teori bagaimana bisa menjadi preposisi itu juga sesuatu yang butuh pembacaan data dan apa artikel banyak di situnya gitu. Gitu mungkin Budian untuk jawaban untuk Pak Masyuri ya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Berarti Pak Masyuri tidak perlu ragu-ragu lagi. Kesempatannya masih banyak ya. Tapi harus pinter-pinter cari skop jurnalnya ya, Prof. Ya, yang pas Ya, sama dengan temanya. Baik. Selanjutnya, Prof. Dari Pak Yufrizal. Izin membacakan pertanyaannya yaitu bagaimana membaca artikel secara efektif dan efisien jika membaca lebih dari puluhan maupun ratusan. Apakah perlu dibuat resume? Mohon pencerahannya, Prof. Mangga, Prof. ya, baik untuk Pak Yufrisal ya. Sangat penting Pak untuk membuat resume. Kalau saya biasa bikin dalam bentuk metrik begitu Pak. Ya, metrik ini juga terpola dengan kita membaca dulu gitu. Nah, biasanya kan saya akan siapa pengarangnya, kemudian variabelnya apa. Kalau itu kuan dulu ya, variabelnya apa, kemudian metodenya apa, hasilnya apa. Itu yang perlu kita lihat gitu. Nah, kita kelompokkan nanti. Jadi ketika membaca hasil juga kita langsung kelompokkan oh, hasilnya ini mengarah kemana begitu. Nah, kita kelompokkan. Nanti akan jadilah set of the art kalau saya selama ini lakukan seperti itu. Kalau itu kual, nah kita kan kual kan sangat spesifik nggak bisa generalisasikan. Nah, kual ini kita coba baca kira-kira mereka itu temanya apa, fenomenanya apa kita perlu untuk temukan di situ. Sehingga kemudian metodologi matchingnya seperti apa kita temukan di situ. Gitu. Jadi kita akan bikin resume, tapi resume yang istilahnya adalah yang bisa membantu kita nanti untuk bisa membuat set of the art dari apa yang mau kita tulis itu penting di situ gitu. Jadi memang jelas kita kan nggak mungkin apa satu persatu gitu ya. Jadi saya kayak bikin pohon gitu jadinya. Saya bikin pohon akar gitu. Jadi oh ini maka saya kan dulu S3 adalah konsen di dalam manajemen laba. Jadi saya akan menemukan kemudian oh ada dua pengukuran yang besar yaitu accrual earning management dan real earning management. Nah, accrual itu oleh siapa? Real oleh siapa? Ada nggak lagi yang muncul yang baru lagi? Oh ada cutoff. Nah, itu kita baca dari sekian puluh bahkan 100 lebih ya saya baca. Sehingga kemudian terkategorikan, oh ini masuk di mana, di mana, di mana. Jadi ketika membuat resume pun kita punya strategi untuk meresum itu sendiri, begitu. Sehingga memudahkan kita untuk bisa menemukan set of the art-nya dulu, baru kemudian menemukan gap yang terjadi di situ.
Begitu mungkin jawaban saya untuk Pak Yufrisal. Oke, baik Prof. Berarti mesti divisualisasi biar gampang dilihat nih tadi sotanya maupun novelty dan gapnya. Prof izin masih ada pertanyaan, kayaknya banyak nih Prof sampai malam, tapi pertanyaan dari Pak Rido, izin membacakan, yaitu dalam penulisan naskah, saya mengutip karya sendiri yang telah dipublikasikan karena merupakan penelitian lanjutan. Bagaimana penulisan sitasi dan daftar pustakanya agar tetap etis dan sesuai dengan ketentuan blind review, terutama pada sistem submission yang otomatis mendeteksi nama penulis dalam naskah karena selalu muncul peringatan bahwa terdeteksi nama autor. Terima kasih. Silakan Prof. Pertanyaan dari Pak Rido. Ya, baik untuk Pak Rido. Kita boleh mengutip nama kita, Pak, di situ. Tapi tadi kalau too much itu yang berbahaya, gitu. Jadi ada kesan bahwa too much dan kemudian juga tidak matching, gitu. Nah, kalau kita udah publikasi, kita kutip lagi. Karena saya dulu pengalaman ketika S3, juga demikian. Jadi saya kirim ke jurnal Q3 pada waktu itu. Salah satu reviewnya adalah silakan mencari artikel yang publish di jurnal tersebut untuk disitasi gitu. Tapi ketika kita mensitasi juga harus kita cek kesesuaiannya dengan jurnal kita. Karena punya saya adalah baru, saya jelaskan bahwa dari artikel yang ada itu hanya sekian yang masuk. Gitu saya terangkan, Pak. Jadi kita bisa sampaikan bahwa yang kita citasi dari punya kita adalah yang memang ini sudah publish dan kemudian juga temanya itu bukan senada ya, temanya itu adalah cocok dengan yang akan kita citasi. Bagian mananya kah yang akan kita citasi di situ. Jadi penjelasan juga cukup kelihatan sebenarnya dari sisi apa namanya dari sisi tema yang kita ambil gitu. Tapi kalau kita too much, kalau banyak yang kita citasi, misalkan ya paragraf pertama ada nama kita, ganti lagi paragraf kelima nama kita lagi, ganti lagi nama kita lagi, itu sudah membuat orang jadi ini kayaknya nggak penting ini kok dicitasi terus gitu. Nah, bahkan jurnal kita saja satu saja Pak, tapi istilahnya sering banget ada di tempat tulisan kita juga jangan lakukan itu. Tapi adalah mencari fokus temanya yang cocok yang kita pakai untuk mensitasi punya kita. Misalkan taruh kita punya penjelasan hasil penelitian kita yang memang ini relevan dengan yang kita akan sajikan sekarang ini, boleh silahkan. Ya, kemudian atau dalam sisi bagaimana sih kita membuat pengembangan hipotesisnya, monggo silahkan. Atau latar belakang, tapi jangan semuanya. Kita ambil salah satu aja latar belakang, misalkan kuat ini saya ambil dari pikiran saya ini ada, silahkan. Tapi jangan kemudian ke belakang ada lagi stasi lagi nggak boleh seperti itu. Itu malah bahaya nantinya kalau muncul terus begitu. Memang pasti akan muncul kalau semua sebenarnya kan akan ditunitin pasti ya, akan dicek plagiarismenya pasti gitu. Tapi warna plagiarisme juga akan menentukan apakah ini diterima atau tidak. Jumlahnya persen juga diterima atau tidak juga menentukan di situ. Jadi biasanya kalau pelan adalah sebelum kita mengirim artikel ke jurnal kita cek dulu. Ya, cek dulu apa namanya senioritasnya seperti apa. Kalau kira-kira meskipun di bawah 20, di bawah 15 lah gitu ya. Ada yang warna merahnya tebal, kita ganti dulu. Gitu. Kalau warnanya masih hijau, warnanya situasinya masih hijau, kita masih oke. Gitu. Tapi kalau udah lebih dari 20, waduh, kita harus ya formatting lagi kalimat-kalimatnya itu. Jangan sampai kita citasi yang sama atau kita mungkin paraphrase lagi begitu ya. Nah, itu mungkin jawaban saya untuk Pak Rido ya. Oke, baik Prof. Ya, Terima kasih. Berarti bisa, namun harus tetap yang sesuai seirama tadi katanya Prof. Tere ya. dengan penelitian yang sedang ditulis. Baik, tadi kita sudah membaca beberapa dari chat Zoom. Kita boleh beralih dulu ya Prof ke yang mau raise hand secara langsung. Silahkan ke Pak Budi Hendaris. Masih di mute ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Ini Prof, sehubungan sekarang kan lagi maraknya penggunaan AI gitu kan. Ya. Nah ini bagaimana kemungkinannya kita mengirimkan artikel khususnya ke Q1 ya gitu ya. Apakah memungkinkan nggak ini dengan berbantuan dari AI ini Prof? Mohon arahannya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Ini pun saya juga membuat PPT juga pakai AI Pak.
tapi konsepnya di saya gitu ya. Tampilannya saya pakai AI juga begitu. Nah, beberapa yang memang tentunya jurnal juga mengikuti perkembangan ya Pak, bukan menutup mata terhadap yang ada ya. Dan mereka juga membuat tools-tools yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah ini eh, dikerjakan melalui AI ataukah tidak gitu. Nah, kalau kita memperbaiki grammar kita tahu bahwa kalau kita apa namanya kita nulis itu kan bahasa human kita pasti agak amburadul gitu ya. Karena kita menuangkan konsep di pikiran kita itu ke dalam tulisan kita gitu. Amburadul kadang-kadang. Maka kalau mau membuat grammar yang bagus, silahkan menggunakan AI, oke. Memperbaiki grammar, Pak. Itu bisa, boleh gitu ya. Maka kan kalau kita lihat ya, meskipun sebenarnya kalau kita pakai Google Translate itu sudah sekarang udah berkembang juga sih. Jadi kalau kita pakai SPOK-nya bagus, biasanya grammar yang dari apa namanya Google Translate itu sudah bagus juga. Gitu. Tapi ya namanya menulis ya kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu kita coba tulis, kita coba ketik gitu ya. Kadang-kadang bahasanya tidak cukup tertata. Nah, kita bisa menata dengan grammar apa Grammarly dengan AI itu juga nggak masalah gitu. Kemudian academic writing-nya, jadi lebih ke gayanya. Jadi kita mendeteksi gayanya, misalkan gini, di Elsevier itu gimana dia selingkungnya seperti apa. Nah, kita masukkan beberapa potong-potong dari artikel yang udah publish, kita masukkan ke AI. Kita pengen tahu ini sebenarnya gayanya kayak apa ya. Kita matchingkan gayaku ini sudah sesuai nggak dengan gaya yang di server itu. Itu dimungkinkan, Pak. Gitu. Jadi intinya adalah bukan kontennya begitu ya, tapi adalah bagaimana formattingnya itu apa namanya boleh diizinkan kalau menggunakan AI gitu. Atau outline-nya kira-kira saya punya bayangan bahwa saya tuh mau menulis ke Scopus. Scopus ini mereka udah punya sih sebenarnya apa namanya formatnya. Nah, kita pengen format yang mulai seperti apa, kita tanya ke AI. Saya mau nulis ke jurnal ini deh, ke presenter, bagaimana sih formatting mereka buat itu. Anda masukkan nih format yang disyaratkan oleh jurnalnya. Anda masukkan artikel Anda, kayak gini tuh sesuainya seperti apa. Oke, masih dimungkinkan begitu. Kemudian kadang kita juga perlu untuk membuat gambar yang menarik, eye-catching gitu ya. Ini masih dimungkinkan asal sumbernya dari kita ya. Eye-catchingnya bagaimana membuat gambar ini bisa menarik gitu ya. Itu dimungkinkan dengan menggunakan AI gitu. Jadi intinya adalah bukan konten yang boleh, tapi adalah formatting. Formattingnya itu yang boleh dan juga pemahaman kita, menambah pemahaman kita tentang bagaimana sih harusnya menulis yang benar sesuai dengan selingkung jurnalnya itu dimungkinkan. Mungkin itu kemudian jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Tere. Bagaimana Pak Budi? Ya, kalau untuk yang Turnitin, pastikan Ya. itu ada maksimal sekian persen gitu kan. Nah, apakah penggunaan AI ini juga ada maksimal persentasenya gitu, Prof? Makasih. Iya, sama Pak, ada maksimal presentasinya. Ya, kalau gini, kalau toolsnya beberapa memang kadang-kadang tidak bisa muncul ya. Kalau Indonesia dimasuk ke Turnitin nggak akan muncul Pak AI-nya. Tapi kalau Turnitinnya itu artikel Inggris akan muncul Pak. Sama, akan ada standar berapa apa namanya boleh AI itu akan dicek juga. Maka kalau pengalaman saya begitu saya mau publish, bukan publish, begitu saya mau submit, sudah saya cek dua-duanya similitasnya dan juga ininya apa namanya AI-nya gitu. Kalau pakai Turnitin, saya pakai Turnitin Pak. Biasanya kalau in English itu ketahuan Pak, bisa Ya, ketahuan. Jadi kalau saya sebelum saat ini saya cek dulu, bentar deh, jangan sampai kalimat saya ini kan saya betulkan pakai grammar tadi pakainya yang di AI misalkan ya, jangan sampai sama deh, jangan sampai melebihi standar deh. Saya biasanya pakainya adalah kalau 15 saya udah nggak berani gitu, saya di bawahnya itu aja. Saya masukkan di situ. Karena emang nggak ada standar yang jelas dari publisher ya, tapi kita sendiri yang melihat pengalaman yang terjadi begitu. Gitu Pak Budi. baik. Terima kasih, Prof. Terima Ya, kasih arahannya. sama-sama. Baik, terima kasih Prof. Tere. Pak Budi semoga tercerahkan, nanti dilancarkan untuk publikasi Scopusnya Pak. Amin, amin. Amin. Baik, izin Prof, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di chat Zoom, yaitu dari Bu Tiara. Izin membacakan Prof.
Ya, Pertanyaannya adalah, dalam memilih jurnal sebagai tujuan publish artikel, lebih baik memilih yang call for paper atau jurnal yang tanpa ada call for paper. Silakan, Prof. ya. Kalau pengalaman saya, lebih baik kita yang mencari jurnal murni dari jurnalnya, gitu. Ya, kalau paper itu ada dua model ya. Ada juga yang jurnal terindeks Scopus itu yang memberikan edisi khusus gitu. Nah, itu biasanya diberikan kepada call paper yang memang berreputasi juga gitu. Tapi kalau untuk pengajuan jabatan fungsional, biasanya kalau menggunakan pola yang edisi khusus adalah lebih kecil nilainya nanti untuk jumlah SKP-nya atau SKS-nya gitu. Jadi sebaiknya menggunakan yang tidak dari call paper gitu. Karena kadang-kadang juga inilah permainan yang kadang-kadang kita harus hati-hati gitu. Saya punya pengalaman dulu suka pergi karena memang pengennya dalam penelitian itu ada hasil dan juga ada pergi di luar negeri gitu ya. Eh, nyoba-nyoba saja dulu awal-awal saya mau publikasi awal banget tahun 2012-an gitu ya, pengen gitu. Nah, saya pakainya adalah yang call paper dulu atau istilah dari sisi conference dulu begitu. Kemudian dirujuk ke hasilnya bisa ke apa namanya istilahnya proceeding dia atau lebih publikasi ke jurnal, rujuk ke jurnal gitu. Saya ikuti jurnalnya itu gitu. Bilang Scopus memang gitu. Tapi ternyata ketika saya apply kok mudah begini ya gitu. Kemudian diterima. Saya mah nggak percaya. Ini yakin nih jurnalnya gitu. Kemudian saya bilang, saya teman-teman kayak gini, yakin nggak Pak? Enggak deh Bu, udah deh. Saya langsung bilang saya tidak ke situ. Karena ada persetujuan di publish apa enggak. Saya nggak mau publish. Itu contoh. Kok semudah ini ya gitu ya. Ada juga yang memang susah ya. Ada yang satu lagi saya juga dikirim ke Scopus dan itu prosesnya panjang. Minta direvisi. Itu memang sebenarnya bagus, tapi dia menawarkan edisi khusus. Nah, ini yang kemudian sama teman saya, iya nggak usah Bu, edukasi nanti turun. Kita publish ke tempat yang lain aja, gitu. Nah, beberapa pengalaman yang kemudian kita pikir bahwa, aduh, lebih baik pakai yang sendiri aja, langsung cari, gitu ya. Cari ketemu, dan itu kalau bisa publish adalah memuaskan sekali, gitu. Jadi, hati-hati kalau menggunakan cover, karena sekarang itu juga lebih banyak yang abal-abal juga, gitu ya. Kayak belakangan ada rame tuh ya, dibahas tentang yang eh conference yang abal-abal. Ya, meskipun kadang-kadang juga memang mereka menjanjikan, tapi belum ngomong sama jurnalnya sudah dia publish. Itu karena seperti itu pun juga dimasalahin gitu Pak. Nah, jadi hati-hati kalau seperti itu. Gitu, Budian dan Putiara. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Tera. Iya, Prof. Betul. Sekarang lagi viral konferensi abal-abal, begitu ya, Prof. Jadi kita Ya, perlu hati-hati. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, Prof, untuk sesi hari ini, yaitu dari Ibu Fatimatus Zahro Fazda Oktavia. Izin membacakan untuk pertanyaannya, yaitu Prof. Tere, terima kasih atas ilmu yang disampaikan malam ini. Izin bertanya, Prof, bagaimana pandangan Prof terkait dengan pemanfaatan AI untuk menulis jurnal Scopus? Jika diperbolehkan, batasannya apa, Prof? Terima kasih. Nah, sepertinya pertanyaannya mirip dengan Pak Budi tadi ya, tapi ya. mungkin ada tambahan dari Prof. Mangga, Prof. Sudah sesuai tuh, sudah sama saya berikan semuanya. Ya, Kayaknya sama sudah jawabannya lengkap ya, dengan Prof Pak ya. ya, dengan Pak Budi tadi ya. Baik, kalau sudah lengkap ternyata ada Bu Paska Nova nih yang jauh-jauh ya, Bu Paska mau bertanya. Izin ya, Prof ya, dari Bu Paska. Silahkan, Bu Paska. Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat malam. Ya, Saya ingin bertanya, eh, saya mencari referensi dari jurnal Scopus karena sedang menulis tentang topik resiliensi UMKM. Tapi banyak referensi yang saya temukan itu, eh, saya perhatikan jurusan dari orang yang menulis itu semua ya cenderung manajemen. Nah, kalau saya dari background akuntansi, apakah saya salah jalur ini, Bro? Apakah tetap bisa ditelusuri lebih lanjut tentang resiliensi UMKM ini? Karena ini topik bisa berkaitan Ya, dengan akuntansi atau tidak, Bro? Jadi tidak full oke. desa. Terima kasih, Bro. Ya, gimana Bu Dian terus langsung saya jawab ya?
Ya, mangga Prof. Tere. Ya, oke. Ya, Memang kalau bicara masalah resilient itu kebanyakan memang cakupannya banyak di manajemen. Nah, kalau bicara UMKM, mungkin resilient juga banyak faktor ya, termasuk keberlanjutan mungkin. Nah, keberlanjutan itu juga faktor yang bisa kita ambil dari sisi accounting-nya. Apakah dari sisi hitungannya atau dari sisi bagaimana eh, green innovation-nya, bagaimana SDGs-nya, bagaimana circular ekonominya, ESG-nya gitu. Nah, itu kita bisa ambil sisinya dari situ. Nah, tadi cuma bicara masalah apa namanya resilient UMKM, kan itu sangat luas. Nah, kalau Anda mau mencari, sebenarnya kan ada fokus yang juga dipersempit lagi ya. Resilient kan banyak banget. Anda yang mana ini? Apakah mau ke entrepreneurial mindset misalkan, atau ke bagaimana kalau dikaitkan dengan keberlanjutan UMKM-nya? Nah, ada banyak yang bisa kita coba karena memang ilmu akuntansi nggak bisa berdiri sendiri ya. Kita berkembang terus juga memadukan dengan ilmu yang lain begitu. Misalkan risiko. Nah, risiko itu juga kita bisa kaitkan dengan pengendalian internalnya. Nah, itu kan punya kita gitu. Atau dengan financial literasinya misalkan karena UMKM sangat butuh itu juga. Itu juga punya kita gitu. Nah, jadi ada banyak mungkin akses ke financialnya juga bisa kita buat di situ. Jadi resilient itu cukup kompleks sebenarnya. Dari banyak aspek kita bisa lihat apakah keuangannya, keberlanjutannya, ataukah aspek dari risikonya, atau aspek dari pengelolaannya. Nah, mana yang kita mau ambil dari resilient itu? Kalau accounting ya tadi kita bisa kaitkan dengan financial literasinya mungkin dari persiapan awalnya kemampuan dalam mengelola keuangannya atau pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan keuangannya atau bahkan aksesnya pada keuangannya atau kemudian juga kita bisa masuk ke manajemen risikonya mungkin bicara masalah SPI-nya di situ pengendalian itu seperti apa atau masuk ke penelitiannya seperti kita bicara masalah ESG-nya atau green innovation-nya atau circular economy-nya. Nah, yang mana kita bisa ambil? Begitu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan dari eh, Bu Nova ya tadi. Pasca. Ya, Mas Ya, Kak. Pasca Nova. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Oke, sama. baik. Ya, sebentar, Prof. Oke, baik. Saya cek di chat Zoom, sepertinya sudah terjawab semua, Prof. Yang raise hand juga sudah terjawab semua, Alhamdulillah. Ya, Baik. materinya saya sudah sampaikan kepada panitia. Silakan kalau mau di. Oh iya, betul. Sudah di-share juga sama Ibu Masina tadi chat Zoom. Oh ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Materinya sangat berharga supaya kita bisa belajar terus. Baik, Prof. Sepertinya kita sudah berada di ujung acara. Silakan Prof. Terry jika ada closing statement, Prof. Untuk biar semangat kita semua nih. Oke, baik. Closing statementnya dari saya adalah bahwa kualitas dalam meneliti menjadi penting buat kita semuanya karena sebenarnya bukan sekedar cepat dipublikasikan tetapi adalah bagaimana kita bisa membangun penelitian yang bermakna dan berdampak. Tentunya akan menjadi dasar kita bisa memiliki artikel yang berkelanjutan. Itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Prof. untuk closing statement-nya. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti SEMSEI, AKCA, CPA, CGAE atas kesediaan waktu, berbagi pengalaman, dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah aktif dan juga antusias untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara. Saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya. Saya izin tutup dengan pantun, Bapak Ibu bantu untuk cakepnya ya. Siap cakepnya ya. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Sekian webinar kali ini. Semoga jurnal Scopusnya kita cepat terbit. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin live Baik, ya. kepada Ibu MC dipersilahkan, Bu Oke. Dokter. Baik, terima kasih Budian. Alhamdulillah rangkaian acara Scopus Publication Ethics Quality over Quantity telah kita ikuti bersama ya Bapak Ibu. Semoga ilmu dan wawasan serta pengalaman yang telah dibagikan pada malam ini menjadi bekal kita untuk sama-sama menjaga integritas akademik dan meningkatkan kualitas publikasi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Prof. Teresia. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Moderator kita Budian, matur nuwun Budian, terima kasih. Sami-sami, Bu. Serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif, jangan lupa mengisi link absen nggih. Semoga pertemuan ini menjadi langkah nyata dalam memberikan budaya publikasi yang beretika, berkualitas, dan berdampak luas. Baik, mewakili panitia kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia ya. Sampai jumpa pada kesempatan acara Ijma berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ikatan cendekiawan akuntansi BaikNet, langkah tegap dosen muda bersatu. Ikatan cendekiawan muda akuntansi, profesional dan kompeten jadi tujuan, membangun generasi yang berdedikasi. Tridharma perguruan tinggi jadi landasan pengabdian kami. Unik pendidikan, penelitian, pengabdian untuk kemajuan bangsa tercinta. Hikmah, 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 generasi penerus bangsa. Ide dan inovasi terkini untuk Indonesia yang jaya. Hikmah, hikmah, bibit unggul kita lahirkan, membangun dan memajukan Nusantara Indonesia. Akuntansi jadi bidang keahlian, transparansi dan akuntabilitas. Cendekiawan muda berkarya nyata demi masa depan yang gemilang. Kompetensi terus diasah, profesionalisme ditegakkan, bersama membangun Indonesia maju sejahtera dan bermartabat. Hikmah, 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 generasi penerus bangsa. Ide dan inovasi terkini untuk Indonesia yang jaya. Hikmah, hikmah, bibit unggul kita lahirkan, membangun dan memajukan Nusantara Indonesia. Akuntansi jadi bidang keahlian, transparansi dan akuntabilitas. Cendekiawan muda berkarya nyata demi masa depan yang gemilang. Kompetensi terus diasah, profesionalisme ditegakkan, bersama membangun Indonesia maju, sejahtera dan bermartabat. Hikmah, generasi penerus bangsa. Ide dan inovasi terkini untuk Indonesia yang jaya. Hikmah, bibit unggul kita lahirkan, membangun dan memajukan Nusantara Indonesia. Maju terus hikmah untuk bangsa Indonesia. Maju terus hikmah, jayalah selama-lamanya.
Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri. Cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti. Pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi. Profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi. Bangun relasi, kuatkan kontribusi, dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, ilmu dan nilai jadi pegangan. Bersama kita gapai impian untuk bangsa dan masa depan. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi. Profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Majulah dosen akuntansi, untuk negeri sepenuh hati. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi.